Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Joy Fatul Husnaburu Siregar, NIM 41911111062. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai editing video. Sebelum kita melakukan editing video, saya ingin menjelaskan atau mengenalkan mengenai editing video. Nah, kompetensi dalam mengediting video adalah salah satu skill yang sangat diperlukan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis digital. Karena media digital yang komunikatif memerlukan elemen-elemen video, animasi, audio, serta akan dipadukan dengan teks dan gambar. Beberapa skill yang perlu dikuasai pada editing video adalah memotong video, menggabungkan teknik green screen, dubbing, pengaturan audio, dan lain-lain. Nah, di video kali ini akan saya jelaskan secara tuntas berkenaan dengan skill tersebut. Saat ini banyak jenis aplikasi yang dapat digunakan untuk mengedit video melalui PC, yaitu Filmora, Movie Maker, Camtasia, VS Video Editor, Speed, dan lain-lain. Selain itu ada juga beberapa aplikasi yang digunakan melalui smartphone atau Android, misalnya Filmora Go, Insult, Video Soullight, KineMaster, Viva Video, Filmmaker Pro, dan lain-lain. Dan masing-masing aplikasi tersebut tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan menjelaskan atau melakukan editing video secara langsung menggunakan Filmora, karena aplikasi ini relatif lebih ringan dan lengkap. Nah, Filmora ini atau Wondershare Filmora merupakan salah satu perangkat lunak atau software yang dirancang oleh Wondershare untuk editing video yang saat ini banyak digunakan para editor video. Bagi mereka yang masih kategori pemula dalam editing video, aplikasi Wondershare video ini dapat menjadi referensi yang cukup baik dan mudah digunakan dalam melakukan editing video, karena tampilan kerjanya yang sederhana dan aplikasinya yang ringan jika dibandingkan dengan aplikasi lainnya. Wondershare Filmora juga memberikan solusi bagi yang ingin belajar editing video dalam waktu yang singkat, karena mudah untuk dipelajari. Meskipun tampilannya sederhana, tetapi aplikasi ini tidak mengesampingkan fitur, sehingga kita tidak perlu khawatir lagi dengan kualitas hasil kerja. Aplikasi Filmora ini memiliki dua versi, yaitu Wondershare Filmora yang dapat digunakan pada PC dan Filmora Go yang merupakan versi ponsel atau Android. Lanjut, saya akan menjelaskan mengenai fitur dan menu pada Filmora. Nah, pada aplikasi Wondershare Filmora terdapat beberapa fitur yang dapat digunakan untuk editing video secara profesional. Ini yang saya tunjukkan ini adalah halaman awal dari aplikasi Wondershare Filmora. Nah, untuk memulai project baru, kita dapat mengklik New Project, yaitu dengan cara mengklik File, kemudian di sini ada New Project. Nah, untuk selanjutnya ada rasio ukuran video yang dapat kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian pada aplikasi ini disediakan project, yaitu project library yang berisi project yang telah dikerjakan sebelumnya. Kita dapat melanjutkan proses editing dengan cara mengklik Open Project, kemudian pilih project yang akan diedit. Nah, ini ya menu atau Open Project-nya. Di sini kita dapat melanjutkan project yang sebelumnya telah kita buat. Oke, lanjut pada aplikasi Wondershare Filmora terdapat beberapa menu yang memiliki fungsi masing-masing. Menunya ada menu media, audio, titles, transitions, effects, elements, split share, dan export. Nah, di media ini, jika kita klik maka akan menampilkan beberapa file yang telah diimport ke dalam Wondershare Filmora, baik dalam bentuk video, audio, maupun gambar. Pada menu audio, ini menyediakan beberapa audio yang dapat digunakan oleh editor, di mana audio ini dapat kita gunakan sebagai background ataupun intro. Di menu titles, ini menyediakan berbagai macam jenis dan model teks yang dapat digunakan. Beberapa jenis teksnya adalah teks opening, kemudian ada subtitles, dan end credits, dan lain-lainnya. Di bagian transitions atau transisi, menu ini menyediakan berbagai jenis transisi yang dapat digunakan pada perpindahan dari satu video ke video lainnya. Nah, ini
adalah bagian transisi, dan di sini sudah disediakan transisi mana yang ingin kita buat atau kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Kemudian di effects, menu effects ini berfungsi untuk memberikan efek maupun warna pada video. Adapun fitur yang disediakan pada menu ini adalah overlay dan filters. Nah, ini ada filters, ada banyak pilihannya, dan yang lainnya. Kemudian elements. Nah, di bagian menu elements ini menyediakan elemen-elemen berupa gambar atau teks yang digunakan editor dalam memperindah video. Ini adalah bagian-bagian atau elements yang sudah disediakan oleh Filmora. Kemudian ada split share. Menu ini dapat digunakan untuk menggabungkan beberapa video atau gambar dalam satu frame. Dan yang terakhir ada menu export. Nah, setelah selesai mengedit sebuah video, video dapat di-convert dengan memilih fitur export dengan berbagai format dan kualitas. Format dapat berupa MP4, MKV, AVI, dan sebagainya. Nah, tidak lupa di sini juga ada menu import. Nah, di bagian menu ini berfungsi untuk memasukkan file atau folder yang berisi video, gambar, dan audio yang akan diedit dan disatukan menjadi sebuah video. Selain itu ada juga menu record. Menu record ini berfungsi untuk merekam beberapa hal seperti merekam layar atau merekam suara yang selanjutnya akan diedit pada aplikasi ini. Kemudian yang saya tunjuk ini adalah screen yang akan menampilkan hasil editor dalam melihat preview hasil editan video pada bagian ini. Dan di bagian bawahnya ini adalah tampilan pita editor atau timeline. Proses editing video, gambar, dan audio dilakukan pada timeline ini. Pada bagian ini juga editor dapat menambahkan elemen-elemen, teks, audio, efek, dan lain sebagainya. Yang pertama kita akan menambahkan media pada Filmora. Caranya adalah pertama kita klik media, kemudian klik import media files here. Nah, di sini kita pilih media seperti video atau gambar atau audio yang akan diimport. Ini misalnya, kemudian klik open. Nah, medianya sudah muncul pada halaman kerja Filmora. Selanjutnya, untuk memindahkan video ke pita editor ini atau timeline dengan cara klik tanda tambah. Atau kita bisa juga menekan tombol kiri pada touchpad atau mouse, lalu kita drag ke pita editor. Ini saya contohkan, klik tombol kiri, kemudian oke, sudah. Lanjut, untuk menghapus media pada pita editor, kita bisa klik yang akan kita hapus ini, lalu di sini ada menu delete. Kita klik tombol delete. Oke, sudah terhapus ya. Yang kedua, kita akan menambahkan teks pada Filmora. Caranya kita klik menu titles, lalu kita bisa pilih jenis redaksi yang kita perlukan, misalnya teks opening, penutup, subtitles, dan lain-lain. Ini ada banyak ya, ini pilihannya. Misalnya kita pilih ini. Kita klik tanda tambah. Oke. Lalu kita klik 2 kali pada ini, kemudian di sini ada your title here. Nah, di sini kita bisa mengklik dan memilih jenis serta ukuran huruf yang dapat kita atur sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini misalkan saya tulis nama saya ya. Oke, sudah. Ini your title, misalnya saya tulis name saya.
Oke, ini kita bisa mengatur dan juga bisa memindahkan ya. Misalnya ini tulisannya juga bisa rata kanan, bisa rata kiri, bisa miring atau tebal. Itu juga tergantung kitanya. Oke, kita bisa pindahkan di sini. Klik setelah selesai. Oh, jika ingin mengubah gaya teksnya juga bisa. Ya, sudah kelihatan ya perubahannya. Lalu kita klik OK. Yang ketiga, kita akan menambahkan audio pada Filmora. Nah, untuk menambahkannya sama seperti cara menambahkan titles, kita pilih atau klik menu audio. Nah, di sini kita bisa memilih audio yang baik yang tersedia pada Filmora. Ini sudah ada disediakan di Filmora. Kemudian, misalnya kita pilih. Nah, untuk yang ada simbol seperti berlian ini, itu artinya berbayar ya teman-teman. Sedangkan yang tidak ada seperti ini, kita perlu mendownloadnya terlebih dahulu. Nah, di sini klik to download the online content. Berarti pastikan teman-teman memiliki koneksi internet yang baik sehingga kita bisa mendownloadnya. Atau sudah disediakan secara gratis pada aplikasi Filmora ini. Jadi ada yang perlu di-download terlebih dahulu, ada yang tidak perlu. Jadi misalnya kita mengklik yang ini. Oke, sudah ya. Ini juga bisa kita edit di bagian mana, misalnya sini atau di awal gitu. Dan besarnya volume juga dapat kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Ini di sini ada ya, semuanya diatur kecepatannya juga bisa. Untuk meminimalisir atau menjernihkan suara, kita dapat mengklik atau mencentang bagian remove background noise. Ini ya. Lalu yang terakhir, kita klik OK. Berikutnya, kita akan menambahkan efek dan transisi pada Filmora. Untuk menambahkan efeknya, kita klik efek. Kemudian kita bisa milih jenis efek sesuai kebutuhan. Misalnya menu filter atau overlays. Nah, di sini sudah disediakan di Filmora ini ada menu filter, kemudian overlays, dan yang lain-lainnya. Misalnya saya pilih yang menu filter. Nah, ini pilih, kita tambahkan. Oke, sudah. Untuk menambahkan transition atau transisi, kita klik menu transition. Nah, di sini ada banyak pilihannya. Kita bisa milih 3D, basics, dan masih banyak yang lainnya. Misalnya saya pilih yang full split. Nah, ini mau dipanjangkan juga bisa, atau ini juga bisa kita geser sesuai yang kita inginkan. Nah, untuk melihat hasil sementara, kita bisa klik tombol play. Oke, sudah ya. Next, kita akan menambahkan elemen dan split screen pada Filmora. Nah, untuk menambahkan elemen, kita klik menu Elements, kemudian di sini ada pilihan elemen yang sudah tersedia pada Filmora. Ada Journey, Love, Festival dan Events, dan yang lain-lainnya. Nah, kita bisa pilih elemen yang kita inginkan. Nah, misalkan di sini saya pilih yang ini misalnya. Oke, saya tempatkan di sini. Ini juga sesuai
yang kita inginkan ditempatkan di mana saja ya. Kemudian untuk split screen-nya, kita klik fitur split screen. Untuk menambahkan split screen, kita ini ada pilihannya di basics. Terus kita tunggu hingga nanti akan muncul split screen yang tersedia pada Filmora. Nah, ini sebelumnya sudah saya download. Ini saya download, kemudian klik tambahkan. Kita atur di bagian sini misalnya. Lalu untuk masukkannya kita klik kotak yang pertama, kemudian klik bagian ini, kita tunggu. Nah, ini sudah muncul, lalu kita masukkan media yang akan kita masukkan. Misalnya untuk yang bagian pertama kita masukkan foto atau gambar yang ini misalnya. Kemudian yang kedua masukkan yang ini. Oke, kita klik oke. Nah, sudah ya. Berikutnya kita akan memotong dan menghapus bagian pita editor. Nah, misalkan di sini saya masukkan gambar lagi. Misalnya gambar ini. Untuk menghapusnya ada dua, untuk memotong dan menghapus. Yang pertama untuk memotong ada dua cara. Yang pertama kita tinggal klik bagian mana yang akan dipotong. Misalnya dari sini sampai sini kita potong. Nah, seperti itu. Atau bisa juga dengan mengklik gambar gunting. Nah, sudah terpotong. Sedangkan untuk menghapus bagian pitanya kita tinggal klik bagian yang akan dihapus. Misalnya ini atau boleh ini, kemudian kita klik delete. Ini kita klik delete. Berikutnya teknik green screen. Green screen adalah efek visualisasi yang bertujuan untuk memisahkan objek utama dan menghilangkan latar hijau tersebut. Selanjutnya video utama tersebut akan ditempel atau disatukan pada video atau gambar yang lain. Video dengan latar hijau atau green screen dapat diperoleh dari internet atau membuat video sendiri dengan latar hijau atau kertas hijau. Dan cara atau proses editing bisa yang pertama kita pilih dulu media, baik berupa gambar maupun video. Misalnya ini saya pilih, kemudian ini juga sesuai yang teman-teman inginkan posisinya. Lanjut kita pilih green screen-nya. Nah, ini juga bisa kita posisikan. Misalnya ya. Oke, untuk menghapus latar hijaunya, yaitu kita klik green screen-nya, kemudian klik kanan, ada kursor, kemudian di sini ada green screen, atau Ctrl plus Shift plus G. Klik, lalu kita klik OK. Kita tunggu beberapa saat. Nah, sudah hilang ya warna hijaunya, jadi seperti ini tampilannya setelah selesai proses editing green screen tersebut. Oke. Lanjut cara memisahkan audio dan video. Nah, untuk memisahkan audio dari videonya diperlukan untuk mengganti suara yang kurang jelas atau membuat video dubbing. Proses pemisahannya dapat kita lakukan. Yang pertama, misalnya kita masukkan dulu video yang akan kita pisahkan dengan audionya. Misalnya ini saya pilih satu video ya. Ini saya pilih open. Lalu klik tanda tambah. Oke. Ini videonya, kemudian untuk memisahkannya pertama kita tarik dulu yang tanda merah ini ke bentuk awal. Nah, ini dia. Nah,
video dan audionya. Untuk memisahkannya kita klik kanan, kemudian kita pilih detect audio. Nah, kita klik detect audio sehingga nanti muncul, nah, tampilannya seperti ini. Ini atas dan bawah dia terpisah ya, teman-teman. Kita lihat yang awalnya tadi dia berada di sini digabung, kemudian kita detect atau kita pisahkan menjadi bentuk seperti ini. Dan kita juga bisa menghapus ataupun mengganti audio yang sudah kita pisahkan tadi. Ini kita klik hapus atau ini, oke, kemudian kita masukkan audionya, misalnya ini. Oke, kita coba review ya. Nih. Nah, seperti itu ya. Ini yang awalnya menjelaskan, misalnya menjelaskan video dikarenakan dipisahkan antara video dan audionya, sehingga audionya menjadi suatu musik, menjadi lagu-lagu, bukan video mempresentasikan gitu. Oke, lanjut cara merekam layar dan suara pada Filmora. Caranya, yang pertama kita pilih fitur media. Kita pilih fitur media, kemudian kita pilih record, sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Ada record from webcam, record PC screen, dan record voice over. Nah, untuk merekam layar, kita pilih yang record PC screen dengan tampilan. Klik yang tombol berwarna merah, ini untuk merekam layar. Nah, jika proses selesai, kita tekan F9. Bisa kita klik langsung ya. Nah, ini sudah merekam layar, kemudian kita klik F9 sehingga nantinya rekam layar ini akan berhenti. Oke, sudah berhenti. Nah, ini hasil dari rekam layar tadi ya. Nah, ini dia. Dan otomatis tersimpan, kemudian hasil rekamannya akan muncul pada Filmora. Berikutnya untuk merekam suara, kita pilih record voice over. Kita klik media, lalu kita klik record dan pilih record voice over. Nah, untuk merekam suara, kita klik mikrofon atau tanda berwarna merah dan jangan centang tanda mute. Ini jangan centang. Kemudian klik record time. Nah, begitulah cara untuk merekam suara. Oke, selesai, kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari rekaman yang sudah kita buat tadi. Ini juga bisa kita atur, bisa posisikan di sini atau di sini atau di sini, itu juga terserah atau sesuai keinginan kita ya. Lanjut, cara menyimpan project pada Filmora. Untuk menyimpannya, kita pilih save. Nah, di sini ada fitur atau menu save project. Oke. Kemudian kita pilihlah tempat penyimpanan yang kita inginkan dengan mengubah nama project, misalnya project 1. Klik save. Nah, sudah. Maka hasil projectnya akan tersimpan di laptop atau PC. Yang terakhir yaitu cara mengekspor project menjadi sebuah video. Nah, setelah kita selesai mengedit suatu video atau mengedit project, kita akan mengekspornya menjadi sebuah video. Caranya yang pertama kita klik menu export. Nah, di sini bisa pilih export ini atau ini. Kita klik export, kemudian export for device. Nah, kita tunggu beberapa saat.
Nah, dikarenakan Filmora yang saya punya ini adalah Filmora yang versi gratis, jadi kita pilih yang export with watermark, karena kalau kita pilih yang buy now berarti kita berbayar, aplikasi Filmoranya kita bayar begitu. Oke, kita tunggu lagi. Nah, di sini sudah ya kelihatan namanya. Ini kalau mau diganti atau diubah nama filenya juga bisa. Kemudian tempat penyimpanan videonya kita juga bisa pilih. Dan resolusi video dapat kita atur sesuai keinginan kita. Nih, setting. Nah, ini bisa kita ganti ya. Semakin tinggi resolusinya, maka ukuran filenya juga akan semakin besar. Seperti itu. Kemudian pilih format video sesuai yang dibutuhkan. Ini kita pilihlah yang formatnya yang mana gitu. Ini kah? Ini misalnya MP4 ya. Kita pilih ya. Oke, kita klik yang oke. Sudah, kemudian kita klik export. Nah, ini sedang proses mengekspor, jadi kita tunggu saja hingga nantinya selesai. Nah, karena ini masih proses loading, nantinya jika sudah selesai, video yang telah teman-teman buat akan tersimpan di PC atau laptop kalian. Dimana tadi kita ingat tempat penyimpanan videonya yang sudah kita pilih sebelumnya. Itulah cara mengedit video dengan aplikasi Filmora di PC. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.